اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang ulumul Quran, dan tema kita adalah tentang al-muhkam wal mutasyabih di dalam Al-Quran. Ma'rifatul muhkam wal mutasyabih, ya. Jadi kalau kita cermati bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bisa dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ayat-ayat yang muhkamat, yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan masing-masing kategori tadi? Mari kita belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pelajaran kita dan kita bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama, kita bisa katakan bahwa Al-Qur'anu kulluhu muhkamun. Semua Al-Qur'an bisa dikatakan sebagai ayat-ayat yang muhkam. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? In aradna bi ihkamihi itqanuhu wa jamalu nuzumihi bihaitsu la yatatarraqu ilaihi ad-du'fu fi alfadhihi wa ma'anihi. In aradna, dan jika memang yang dimaksud dengan muhkam tadi adalah ihkamuhu, itqanuhu wa jamalu nuzumi, adalah ketelitian, keteraturan dari urutan-urutan ayatnya, susunan-susunan ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya, keindahan susunannya, bihaitsu la yatatarraq ilaihi ad-du'f, yang di situ tidak akan kita temukan titik lemahnya dalam lafaz-lafaz fi alfadhihi wa ma'anihi, lafaz-lafaz Al-Qur'an ataupun makna-makna yang timbul dari susunan huruf dan susunan kata-kata itu. Jika yang dimaksud muhkam dalam arti bahwa semua Al-Quran itu muhkam adalah tadi keteraturan susunan ayat-ayat dan juga huruf-hurufnya yang tidak menimbulkan kekacauan dari makna yang timbul darinya, maka itulah yang dimaksud dengan bahwa ayat Al-Quran semuanya adalah ayat-ayat yang muhkam. Nah, itu. Maka dari itu, wa bihadzal ma'na anzalallahu qaulahu al-karim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, kitabun uhkimat ayatuhu, surat Hud ini ya. Kitab ini adalah kitab yang uhkimat, yang benar-benar disusun dengan sedemikian rupa. Ayat-ayat, surat-surat, bahkan huruf-huruf yang ada di dalamnya sangat teliti, sangat rapi, sangat terperinci di dalamnya, ya, terperinci, dan tidak akan menimbulkan kekacauan apapun ketika kita ingin memahami Al-Quran tersebut. Maka itulah yang dimaksud dengan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkamat. Satu, ya, ini kategori yang satu. Kategori yang kedua, wal Qur'anu kulluhu mutasyabih, bisa juga dikatakan bahwa semua ayat-ayat Al-Qur'an semuanya adalah mutasyabih. Semua ayat-ayat Al-Qur'an, lafaz-lafaz Al-Qur'an adalah mutasyabih. Apa maksudnya? Yang dimaksud mutasyabih di sini dalam kategori kedua ini adalah in aradna bitasyabuhihi tamatsulu ayati fil balaghati wal i'jaz wasu'ubati al-mufadalah baina ajza'ihi. Bahwa yang dimaksud mutasyabih saling bermiripan antara satu dengan yang lain. Jika yang dimaksud tersebut adalah tasyabuhu, kemiripannya, tamatsulu ayatu fil balaghah, bahwa ayat-ayat yang ada di dalamnya ada kemiripan di dalam sisi balaghah dan i'jaznya. Balaghah itu keindahan bahasanya, i'jaz itu kemu'jizatannya. Jika yang dimaksud adalah dalam hal balaghah dan kemu'jizatannya, dari sisi balaghah dan kemu'jizatannya, wasu'ubati al-mufaddalah bain ajza'i, dan juga kesulitan kita untuk
membedakan keutamaan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ya, maka satu juz bagian dengan juz yang lainnya, bagian yang lainnya, ya, maka bihadzal ma'na anzalallahu qawluhu ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru juludul ladzina amanu. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan pula di dalam Al-Qur'an bahwa dialah zat yang menurunkan ahsanal hadits, ya, perkataan yang terbaik, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu Al-Qur'an yang serupa, yang mutasyabih, ya. Ayat-ayatnya, kualitas ayatnya, mutu ayatnya, ya, mutasyabihah. Masanya bahkan seringkali juga diulang-ulang ayat-ayat tersebut, ya. Ada kemiripan antara ayat satu dengan yang lainnya. Jadi ini yang kedua, kategori yang kedua. Jadi bisa dikatakan Al-Quran itu ayat-ayatnya semuanya adalah muhkamat. Bisa juga dikatakan ayat-ayatnya semuanya adalah mutasyabihat dengan pemahaman tadi, ya, dengan pemahaman tadi. Maka itu sebagai pemahaman yang benar jika memang itu masuk seperti itu. Akan tetapi kita punya pembahasan yang lebih khusus lagi, bukan masalah keumuman. Kalau tadi kan pandangan secara umum, ya. Ini ada pandangan secara khusus, pembagian secara khusus yang terkait dengan muhkamat dan mutasyabihat, ya. Maka jika kita telisik bahwa memang ayat-ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Wa fil Qur'ani ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Fal muhkamatu hiya al-ayat al-wadihat allati tadullu ala ma'naha bi nafsiha biwuduhin la khafa'a fihi. Yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamat adalah dia adalah ayat-ayat yang sudah sangat jelas, yang menunjukkan makna dengan sendirinya secara jelas dan tidak ada sesuatu pun makna yang tersembunyi di belakangnya. Maka itu disebut dengan ayat-ayat yang muhkamat, ya. Jadi ketika membaca ayat, artinya kita telah, kita cerna, sudah artinya seperti itu, tidak bisa ditafsirkan yang lainnya. Nah, itu berarti muhkamat. Adapun yang mutasyabihat, fal mutasyabihatu hunna al-ayat allati yattadhihu ma'naha biraddiha ila al-ayatil muhkamat. Adapun mutasyabihat adalah ayat-ayat, ya, yang bisa dipahami, ya, yang maknanya baru bisa dipahami dengan ketika kita mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Nah, jadi dipadukan, ya, dengan ayat-ayat yang muhkamat yang lainnya yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, ya. Jadi bukan berdiri sendiri dia ayat mutasyabihat itu, ya. Maka oleh karena itu qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 7 sampai 9, ya. Qala Subhanahu wa ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu isinya adalah ayat-ayat yang muhkamat, ya. Ayat yang sudah terang, sudah tegas maksudnya, memahaminya juga sangat mudah, ya. Ayatun muhkamat
Hunna ummul kitabi ukharu mutasyabihat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Sedangkan ayat yang lain adalah ukharu mutasyabihat, adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu termasuk ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, ya, tidak hanya satu saja, dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam, dikaji, ditelaah, ya, dengan dalil atau ayat-ayat yang lainnya. Atau bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mutasyabihat ini adalah ayat-ayat pengertiannya hanya Allah yang tahu, ya. Kadang ada sebagian mengatakan seperti itu, ya. Jadi semuanya diserahkan pada Allah karena Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini. Kalau tidak paham, ya sudah, itu berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalkan ayat-ayat terkait dengan cerita atau kisah ataupun keterangan tentang hal-hal yang gaib, ya, seperti tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka dan sebagainya. Itu ada yang mengkategorikan sebagai mutasyabihat karena secara pastinya manusia tidak mengetahui, hanya ada gambaran-gambaran sedikit, ya, ilustrasi dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga kita akan temukan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada ayat yang mutasyabihat tersebut, yang tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, ya. Tujuannya adalah menimbulkan fitnah dan juga untuk mencari-cari takwilnya sesuai dengan kehendak mereka sendirian. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidaklah yang mengetahui takwilnya dengan pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, ar-rasikh, ya, mendalam, yang kuat, yang kokoh, ya, mereka berkata amanna bihi, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat tersebut, kullun min 'indi rabbina, semuanya kami yakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ada orang yang mengambil pelajaran dari beberapa ayat ini kecuali orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berakal, yang benar-benar menggunakan kekuatan akalnya untuk merenungi hal tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas fakta yang terjadi dalam Al-Qur'an ini. La tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau lah maha pemberi karunia. Dan terakhir ayat ini ditutup dengan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyalahi janjinya. Baik, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibnu Katsir menerangkan, qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala anna fil Qur'ani ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa di dalam Al-Qur'an ini
ada ayat-ayat yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamat, dan ayat muhkamat itu adalah ummul kitab, induk daripada Al-Qur'an. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ay bayyinatun wadihatud dilalah. Ayat tersebut adalah ayat yang sangat jelas, ya. Sangat jelas maksud dari ayat tersebut, dilalahnya. La iltibasa fiha, tidak ada keraguan, ya, di dalamnya, atau tidak ada sesuatu yang samar jika kita lihat di dalamnya. La iltibasa fiha ala ahadin minan nas, dari siapapun manusia ketika membaca ayat tersebut langsung dia akan bisa memahaminya. Wa minhu, dan di antara Al-Qur'an itu juga ayatun ukhra, ada ayat yang lain, fiha istibahun fid dilalah, di sana ada kesamaran di dalam petunjuknya. Dalam petunjuknya, ya. Ala katsir minan nas, oleh kebanyakan manusia, atau sebagian manusia. Faman radda ma ishtabaha alaihi ila al-wadih minhu wa hakama muhkamahu ala mutasyabihihi indahu faqad ihtada. Barang siapa yang mengembalikan apa yang tadi dirasa ragu dari ayat-ayat Al-Qur'an kepada sesuatu ayat yang wadih, yang sudah jelas, dan kemudian dia memutuskan untuk menghukuminya, ya, dari mutasyabih yang dia dapatkan tersebut dengan dikomparasikan atau dikembalikan kepada ayat-ayat yang memang sudah jelas, faqad ihtada, sungguh dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman akasa in akasa, kalau seandainya dia tidak kembalikan kepada ayat-ayat yang wadihat, ayat-ayat yang jelas, ya, yang sudah benar-benar terang, ya, maka in akasa, maka dia akan terbalik, ya. Artinya tidak akan menemukan kebenaran sama sekali, ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, dan di dalamnya ada ayatun muhkamat. Ai asluhul ladzi yarji'u ilaihi 'indal ishtibah. Atau maksudnya adalah ini adalah ayat-ayat yang menjadi patokan, rujukan ketika seseorang hamba mendapatkan ayat-ayat yang sekiranya dirasa mutasyabih, meragukan, atau yang samar, gitu, ya. Kemudian dijelaskan juga wa ukhra mutasyabihat. Jadi tadi ayat muhkamat berarti sebagai panduan. Panduan apa? Panduan rujukan ketika mendapatkan mutasyabih. Dan ayat yang lain adalah bagian ayat mutasyabihat, ayat tahtamilu dalalatiha muwafaqatal muhkam, atau ada kemungkinan bahwa indikatornya, dalalahnya itu ada kemiripan, ya, dengan ayat-ayat yang muhkamat, gitu, ya. Waqad tahtamilu syai'an akhar min haitsul lafzi wat tarkib, dan bisa jadi, ya, ada kemungkinan bahwa ada kemiripan di dalam sisi lafaz dan susunan katanya, la min haitsul murad, tapi bukan dari sisi kandungannya, atau dari sisi maksudnya, ya. Walihada qala ta'ala fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka oleh karena itu setelah ada ayat-ayat pembuka tadi, ya, potongan ayat pembuka, Allah tegaskan lagi sikap orang-orang yang ketika dia menemukan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, maka Allah tegaskan lagi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kecondongan, memang dia ada kecondongan untuk mengikuti kesesatan, ya, sehingga banyak bertanya, banyak meragukan, ya, itu ada kecondongan, ya. Maka disebutkan zaig itu adalah dhalalun
wa khurujun 'anil haqqi ilal batil, ada kecenderungan untuk sesat dan keluar dari kebenaran. Mungkin dia akan memilih kebatilan, ya. Fayattabi'una ma tasyabihi, orang-orang yang seperti itu maka dia akan mengikuti. Innama ya'khuduna minhu bil mutasyabih alladhi yumkinuhum ay yuharrifuhu ila maqasidihim al-fasidah, ya. Mereka akan menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut, ya, yang memungkinkan bagi mereka untuk memalingkannya dari maksud-maksud utama ayat tersebut, dipalingkan kepada maksud-maksud yang merusak, ya. Maqasidihim al-fasidah, ya. Wa yunziluhu 'alaiha, kemudian menerapkannya pemahaman yang sesat, yang tidak benar, ya. Nah, ini karena ada kecenderungan memang, ya. Lihtimali lafzihi lima yusrifunahu, karena memang ada kemungkinan lafaz tersebut untuk diarahkan menuju makna yang dia inginkan, ya. Fa ammal muhkam fala nasiba lahum fihi, adapun yang muhkam maka tidak ada kesempatan untuk, ya, memalingkan darinya, ya. Li'annahu damighun lahum wa hujjatun 'alaihim, karena yang muhkam tadi sudah jelas tegas, ya, dibentangkan maksudnya secara terang, ya, di depan mereka, ya. Walihada qala ibtigha'al fitnah, mereka orang-orang yang punya kecenderungan tadi tujuannya adalah ibtigha'ul fitnah, ay al-idlal li atba'ihim, untuk menampakkan kesesatan bagi mereka yang menjadi pengikutnya, ya. Ihaman lahum annahum yahtajjuna ala bid'atihim bil Qur'an, ya. Karena nanti akan terkesan bahwa mereka pendukung tindakan-tindakan bid'ah mereka dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wa hadha hujjatun 'alaihim la lahum. Padahal sesungguhnya ketika mereka melakukan tindakan tersebut, Al-Qur'an akan menjadi hujjatun 'alaihim, akan menjadi sesuatu yang mencelakakan mereka sesungguhnya, tidak terasa nanti di hari kiamat. Kama law ihtajjan nasara bi anna al-Qur'an qad nataqa bi anna Isa huwa ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa tarakul ihtijaj bi qawlihi in huwa illa 'abdun an'amna alaihi, sebagaimana mereka orang-orang Nasrani itu berhujjah atau berdalil, kan ada di dalam Al-Qur'an itu bahwa Isa sendiri mengatakan dia adalah ruhullah wa kalimatuhu, ruh Allah subhanahu wa ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan di dalam rahimnya Maryam. Akan tapi mereka tarukul ihtijaj, meninggalkan atau tidak memakai dalil yang lain, ya, menutup mata dari dalil yang lain. Apa itu? In huwa illa abdun an'amna, sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah hanya seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepadanya. Inilah sikap orang-orang yang hanya sekedar menuruti hawa nafsu mereka, mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, ya, dianggap sebagai ayat-ayat yang muhkam. Begitu juga mereka itu meninggalkan ayat yang lain. Inna mathala Isa indallahi kamathili Adam, sungguhnya Isa itu sama saja dengan Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak untuk menciptakannya dari turab, dari debu, dari tanah, ya. Kemudian atas kehendaknya Allah katakan kun fayakun. Wa ghairu dzalika min al-ayatil muhkamah al-musarrahah bi annahu khalaqun min makhluqatillah wa 'abdun wa rasulun min rusulillah. Dan ayat-ayat yang lain yang sungguhnya sudah muhkam, yang sangat jelas bahwa menegaskan bahwa Isa itu adalah makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, khalqun min makhluqatillah, dan hamba dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan utusan dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim riwayatkan satu hadis yang memberikan petunjuk kepada kita
bagaimana ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihat. Qad rawa al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat ila qawlihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fa idza ra'aital ladzi yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Jika kalian mendapatkan orang-orang yang selalu mengikuti, selalu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang alladzina samallah, yang dinamakan atau yang disampaikan kepada kita agar kita waspada, fahdharuhum, yang diperintahkan oleh Allah agar kita waspada terhadap orang-orang yang tipenya seperti ini. Baik, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sementara yang bisa kita kaji pada sesi kali ini terkait dengan al-muhkamat dan mutasyabihat. Apa itu al-muhkamat? Apa itu mutasyabihat? Dan bagaimana posisinya ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat bagi seorang muslim? Bagaimana juga sikap ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat? Terutama dalam bab mutasyabihat, ini harus berhati-hati ya. Tadi sudah kita contohkan sekilas. Insyaallah selanjutnya kita akan mengkaji tentang masalah contoh-contoh ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Hada wa nastaghfirullahal azim. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.